Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai sahabat setia BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dimanapun pian berada. Kita kembali berjumpa dalam podcast Bidik Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, seperti biasa kita selalu mengundang narasumber-narasumber hebat yang mendedikasikan diri mereka di bidang pendidikan dan tentunya bagaimana upaya mereka juga mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi di dalam dunia pendidikan. Narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah seorang ibu guru ya dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya beliau bertugas di SMK Negeri 2 Kandangan, Ibu Mernawati SPDMM yang sudah hadir di studio kami di BTIKP saat ini. Langsung kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu Merna, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik, luar biasa. Terima kasih banyak hadir di studio kami. Ini dari pagi atau nginap di BTKP dulu? Menginap. Oh, menginap ya. Ini enaknya di BTKP itu ya, ketika ada pelatihan kita juga siapkan Iya, penginapan. selalu siap sedia. Iya. Terima kasih Bu Merna hadir membersamai sahabat-sahabat nantinya yang menyaksikan podcast kita kali ini. Dan tentunya kita akan berbincang nanti bagaimana perjalanan karir Bu Merna. Kemudian ini pakai selempang ini ya. Wah, selempang apa itu? Selempang Jawara Belajar. Jawara Belajar ini yang tahun 2021. 2021 itu awal-awal ini ya, Jawara Belajar. Oh ya, awal pertama, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang tahun 2021 itu mendapatkan Jawara Belajar ID. Ya, dari kementerian saat itu ya, Kemendikbud saat itu sudah baru memperlakukan, saat itu sedang ramai-ramainya akun belajar ya. Iya, benar. Ya, nanti kita cerita sampai akhirnya Hulu Sungai Selatan meraih daerah Jawara Belajar pertama saat itu ya, iya, untuk Kalsel saat iya, itu ya. Benar, siap. Nah, Bu Merna kesehariannya guru di SMK ini mengajar mata pelajaran kimia. Kimia. Iya, benar. Mata pelajaran kimia itu sejak awal diangkat sudah di situ. Tahun mulai mengajar itu di SMK Negeri 2 Kandangan tahun 2000. Tahun 2000. Iya, tahun 2000. Jadi mengajar mata pelajaran kimia yang notabene itu adalah pelajaran adaptif sebenarnya di SMK. Jadi kan mata pelajaran yang utama itu adalah kejuruan. Iya, vokasi itu ya memang tapi vokasi SMK 2 ini kan ini ya bukan sosial ya, beda dengan teknik ya. Iya, kalau jurusannya STM memang dulu teknik ya, benar, STM. Makanya ada dulu. kimia ya. Iya, benar, ada kimia. Jadi kan kebanyakan berhubungan dengan IPA, jadi memang ada kimianya, kemudian ada fisikanya. Ya. Tapi memang asli orang Kandangan atau? Aslinya orang Gambut. Orang Gambut. Tapi memang kakek itu dari Kandangan. Jadi istilahnya kembali lagi lah Kandangan. Kembali lagi ke Kandangan. Dan dapat suami orang Kandangan. Ya. Lengkap ya. Lengkap. Awalnya mendaftar hingga ke SMK 2 Kandangan itu gimana ceritanya? Pertamanya dulu tahun 2000, kemudian saya memang lulusnya di kuliah itu tahun 2000. Sebelumnya itu mengajar di SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA Negeri 2 Banjarmasin, jadi guru honorer. Nah, kemudian pada tahun 2000 itu ada penerimaan CPNS yang ada kotanya itu hanya Batola dan Kota Baru. Jadi karena memang orang tua saya tinggalnya di Batu Licin, jadi berangkatlah ke Kota Baru untuk mendaftar di sana, dan ya alhamdulillah berhasil menjadi CPNS, tetapi SK-nya malah ditempatkan di SMK Negeri 2 Kandangan. Jadi akhirnya di SMK Negeri 2 Kandangan itu menurut saya adalah suatu hal yang luar biasa perjuangannya. Ketika di SMA Negeri 1 Banjarmasin itu saya mengajukan izin untuk mendaftar ke Kota Baru, itu hanya diberi satu hari izin. Jadi untuk mendaftar dulu, untuk mendaftar itu 1 hari diberi izin. Jadi kalau 1 hari diberi izin itu kan berangkatnya setelah mengajar jam 2 siang, dulu kan jam 2 siang udah pulang. Jam 2 siang sudah pulang, saya berangkat ke Batu Licin itu tengah malam sampai ke Batu Licin. Jadi tengah malam sampai ke Batu Licin, pagi hari subuh itu berangkat lagi ke Kota Baru naik speed. Setelah itu mendaftar di situ, siap-siap mendaftar. Setelah selesai jam 12-an kembali lagi ke Batu Licin, balik lagi ke Banjarmasin.
Jadi tengah malam lagi sampai ke Banjarmasin gitu. Iya. Jadi menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau sekarang kan ada yang minta izin tuh 2-3 hari padahal Iya. tempatnya dekat gitu. Tapi itu membuat kita semakin bisa memanajemen waktu, Ya. hal-hal apa yang harus memang kita perlukan seperti itu. Kemudian ketika melengkapi berkas juga 1 hari gitu. Tapi sudah terbiasa. Ya, tapi harus disiapkan segala sesuatunya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Benar. Tapi paling tidak itu adalah bagian cerita Anda bagaimana ketika Anda berjuang untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, itu adalah bagian cerita Anda. Iya benar. Ya, yang itu tidak mudah ternyata untuk meraih hal seperti itu. Termasuk pencapaian-pencapaian Anda dalam bidang teknologi pendidikan ya. Iya, benar. Di kimia itu memang familiar dengan teknologi informasi komunikasi kah atau seperti apa? Sebenarnya tidak. Jadi untuk teknologi itu saya memang senang belajar gitu. Jadi dulunya kan kuliah tidak punya laptop sendiri. Dulu kan pinjam punya teman. Dari itu saya berpikir bagaimana caranya dengan fasilitas yang seadanya, istilahnya saya harus bisa gitu. Jadi berjuang dari situ, kemudian mengenal juga tentang teknologi. Saya sering mengikuti pelatihan yang dulu diadakan oleh BTIKP juga. Sering mengadakan atau juga mengikuti online bahkan yang lebih intensnya itu ketika Covid. Ketika Covid tahun 2020 saya hampir tiap hari itu mengikuti pelatihan. Jadi kalau misalnya mengumpulkan sertifikat itu sangat banyak sekali. Cuma saya tidak berpikir untuk itu. Yang penting saya bisa mengetahui tentang teknologi, belajar hal-hal yang menarik yang bisa membuat saya mengajar itu lebih menarik seperti apa gitu. Jadi tidak hanya tentang kimianya saja, walaupun saya juga mengikuti webinar-webinar tentang kimia. Jadi teknologi ini benar-benar membuat saya beranggapan bahwa ini sangat membantu untuk pelajaran saya kimia gitu. Ya. Tapi kan kadang di kimia ini agak pelajaran yang mungkin bagi sebagian murid agak susah-susah gampang gitu kan, menghafal ini gitu kan, ada apa gitu. Itu bisa simbol-simbolnya. Iya, simbol-simbol itu. Itu bisa dibantu dengan teknologi. Justru itu tantangannya, karena kimia ini dianggap sulit dan pelajarannya abstrak gitu. Jadi kebanyakan abstrak. Ketika kita belajar atom kan kita harus membayangkan atom itu seperti apa, sementara kita pun tidak pernah melihat atom itu bagaimana gitu. Jadi tantangan ini yang membuat saya tuh semakin dekat dengan teknologi. Karena dengan teknologi ini sangat benar-benar membantu untuk siswa itu bisa ini loh visualnya atom itu seperti apa gitu. Jadi bisa simulasi juga di situ. Kebetulan juga SMK itu kan laboratoriumnya juga terbatas tidak dibandingkan dengan SMA. Jadi ketika di teknologi itu ada simulasi bagaimana praktek mengerjakan ini tanpa ada lab aslinya, misalnya lab maya, itu sangat membantu di teknologi gitu. Jadi laboratorium maya itu juga sangat membantu. Saya pikir SMK itu malah banyak labnya. Iya, lab untuk kejuruan. Nah, itu benar. Labnya memang lengkap, tapi untuk kejuruannya kan. Kalau pengelasan untuk pengelasannya, untuk otomotif untuk otomotifnya gitu. Untuk konstruksi bangunan memang lengkap di situnya. Tapi kan untuk kita pelajaran yang kimia, misalnya fisika, kita memang disediakan, cuma tidak seperti yang seharusnya yang bagus gitu. Beda dengan sekolah menengah atas umum gitu. Iya, beda. Memang lebih ini, dan tapi karena memang kejuruan, memang laboratorium untuk vokasi mereka lebih banyak di sana gitu ya. Tapi yang keterbatasan inilah justru membuat kita semakin ingin mengatasi ini gitu. Seandainya lengkap mungkin saya tidak akan belajar tentang laboratorium maya dan teknologi lainnya gitu. Jadi justru kekurangan inilah yang membuat kita akan termotivasi untuk lebih baik lagi. Nah, Anda ini sebagai kapten belajar ID di Hulu Sungai Selatan. Iya. Itu ceritanya seperti apa? Itu kan dari cerita narasumber kita nih rata-rata nih kapten nih yang kita undang nih. Mereka aktif di komunitas teknologi, kemudian bertemu dengan misalnya kapten gitu kan, referensi dari kapten ini yang cocok nih. Ada juga yang ditunjuk jadi ko-kapten tapi tidak bertahan, diganti lagi dengan ko-kapten yang lain. Ini ceritanya Ibu Erna ini seperti apa? Jadi ceritanya saya jadi ko-kapten itu tahun 2021 ya, di awal. Teman saya menelpon gitu, teman satu kuliah dulu menelpon mengatakan, Bu Merna mau nggak membantu gitu. Membantu apa? Saya bilang kan untuk membantu mensosialisasikan tentang belajar ID katanya. Loh kamu kenapa enggak? Saya bilang kan gitu.
Dia bilang saya kan dari Kemenak, kebetulan teman saya itu kan dari Kementerian Agama beda. gitu, beda. Jadi dia bilang kan kalau kami kan tidak ada belajar ID ya kan, karena ada madrasah Ada ya, madrasah. madrasah ID. Jadi saya berpikir, kenapa enggak? Saya bilang kan, ini loh HSS nggak ada katanya, nggak ada satupun yang membantu mensosialisasikan itu gitu. Lalu saya terpikir dalam hati saya kan, kok nggak ada ya HSS. Jadi saya merasa dalam hati saya, kalau saya bisa membantu kenapa enggak gitu. Jadi karena memang saya ini orangnya kan istilahnya senang membantu, kalau memang saya bisa kenapa enggak gitu. Jadi ketika itu dia bilang nanti saya kirim nomor HP-mu katanya ke Pak Denny kan, Pak Denny Kapten Belajar ID. Saya sama sekali nggak kenal dengan Pak Denny waktu itu. Jadi ketika dikirim kemudian dihubungi, apakah Bu Merna ini siap membantu? Saya bilang siap. Saya siap Pak membantu. Apa syaratnya? Ternyata saya harus harus ujian gitu. Saya kaget. Loh, saya kira ini kan sukarela, ini membantu, ini kok harus ujian gitu. Jadi harus saya berpikir lagi, membantu kok mesti ujian ya gitu, kok berat banget gitu. Ternyata ketika itu saya dimintakan voucher untuk mengikuti ujian kan, harus syaratnya kan untuk menjadi co-kapten itu harus ada sertifikat Google ya, paling tidak level 1 gitu. Sementara saya belum punya sertifikat waktu itu. Jadi ketika disuruh mengikuti ujian itu, tapi ditanya dulu, sudah pernah nggak mengikuti pelatihan ini gitu? Pelatihan tentang Google Workspace pada waktu periode. Saya bilang kan pernah. Kemudian mana sertifikatnya? Katanya kalau memang pernah kan harus ada sertifikat pelatihannya gitu. Saya bilang saya kirim lah sertifikat pelatihan sama Pak Denny. Terus dikirimlah voucher ujian. Saya tanya, gimana ujiannya ini? Baca aja sendiri katanya kan waktu itu, kata Pak Denny kan, baca aja sendiri. Jadi sama sekali tidak ada informasi tentang ujiannya itu seperti apa. Jadi benar-benar saya harus literasi benar-benar membaca ini. Seperti apa ujiannya, kemudian bagaimana sistemnya, langkahnya seperti apa. Pokoknya ikuti saja yang ada katanya. Ada perasaan menyesalkah ketika Anda diperlakukan seperti itu? Perasaan menyesal sih tidak, karena saya memang berkeinginan untuk membantu HSS kan. Karena ibarat kata orang tuh udah tercabur lah bahasanya itu kan, biarlah sekalian basah tapi basah mandinya pakai sabun kan, maksudnya seperti itu. Jadi saya berpikiran seperti itu. Kebetulan waktu itu saya juga sedang dalam mengikuti pembatik level 3. Jadi dalam minggu yang sama di pembatik level 3 itu saya harus menyelesaikan tugas terakhir. Kemudian saya juga harus ikut ujian pembatiknya. Kemudian tambah lagi ujian ini 1. Saya bilang kan, bisa nggak ini mundur dulu waktunya gitu. Mohon bersabar, ini ujian kan. Karena terus terang itu sangat menyita waktu itu tugas pembatik level 3 kan. Terus bilang, udah gini katanya, pokoknya hari Sabtu kalau tidak ada sertifikat, katanya sertifikat lulus, maka HSS ditinggal katanya. Jadi tidak ada istilahnya perwakilan dari HSS. Baru saya, gimana ini kan, sementara memang membagi waktu untuk level pembatik itu aja rasanya asa berat banget di kepala gitu. Tambah lagi ini, tapi saya orangnya memang suka tantangan, semakin ditantang begitu malah semakin semangat rasanya gitu. Jadi ketika saya bikin jadwalnya, pokoknya hari Rabu saya harus menyelesaikan tugas akhir. Hari Kamis saya akan ujian pembatik level 3. Hari Jumat saya akan ujian sertifikasi Google itu. Jadi ketika saya Rabu menyelesaikan, alhamdulillah sudah selesai hari Rabu. Hari Kamis sudah selesai menyelesaikan ujian pembatik. Sampai hari Jumat pagi itu kan waktu untuk ujian itu kan 3 jam tuh waktunya. Sama sekali saya blank, itu tidak tahu kisi-kisinya apa yang mau diujiankan. Apa sama sekali nggak ada informasi apapun, dicari pun di Google. Waktu itu saya tidak mendapatkan hal itu gitu. Jadi ketika hari Jumat pagi saya mau ujian, pikir lagi nanti dulu ujiannya, belum siap. Jadi sampai siang jam 2 siang baru siap ujian. Duduk di laptop ujian. Duduk di depan laptop. Duduk di depan laptop kan dia apa maksudnya ujiannya kalau duduk di laptop. maaf, duduk di depan laptop gitu. Bismillah ujian gitu. Kita tidak tahu ujiannya ini, kalau yang sebelumnya itu kan ada praktek katanya, langsung praktek gitu. Info sekelas yang didapatkan. Ketika ujian saya selesai 20 menit selesai ujian itu. Tapi saya malah bingung lagi.
Masa sih soalnya Semudah itu. menurut saya semudah itu gitu, 20 menit ujian. Jangan-jangan setelah ini kalau saya submit ada lagi nih yang lain gitu. Jadi saya ragu, tapi kalau saya submit sekarang jangan-jangan soalnya udah habis. Kalau saya submit nanti jangan-jangan nanti ada soal lagi. Itu bergejolak selama beberapa menit sampai 30 menit. Bergejolaknya itu mau submit atau tidak, mau submit atau tidak. Sampai saya ulang lagi. Pokoknya saya pasrah. Saya submit apapun yang terjadi gitu ya, saya submit. Setelah saya submit, kok tidak terjadi apa-apa gitu kan, tidak keluar apa-apa. Ternyata setelah beberapa menit kemudian di email itu keluar sertifikat kita bahwa lulus, alhamdulillah. Jadi setelah lulus saya kirimlah ke Pak Denny. Pak, ini hasil ujian saya. Dia kaget. Ibu udah ujian? Iya, saya bilang kan waktu ujian itu kan sebenarnya 8 hari. Cuma kan saya diberi tenggat tadi sampai Sabtu kan. Kalau Sabtu enggak, berarti harus ditinggal HSS katanya gitu. Ikutilah ujian. Setelah ujian selesai sudah dikirim sertifikat. Dia bilang, benar Bu udah ujian? Iya, ini sertifikatnya. Dia bilang, wah katanya, ternyata saya baru tahu setelah itu. Yang lain itu mengikuti ujian itu setelah pelatihan. Jadi mereka pelatihan dulu selama 3 bulan, ada tryout-nya, baru ikut ujian. Ketika kata Pak Dini, wah Ibu katanya, kok bisa ya tidak pelatihan, kok bisa lulus? Jadi saya bilang, saya juga nggak tahu. Pokoknya ketika ujian ya saya ujian gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang luar biasa bagi saya setelah itu gitu. Nah kemudian hari Sabtu itu saya dimasukkanlah ke dalam grup komunitas belajar ID dan benar saya memang terakhir. Jadi kabupaten itu kan yang lain sudah ada 12 orang ya dan Pak Denny 1, jadi 13. Ketika itu saya memang terakhir masuk di grup komunitas belajar itu di WA-nya itu di WhatsApp-nya. Saya bilang benar-benar terakhir saya. Katanya kalau seandainya Bu Mera tidak lulus hari ini maka HS tidak ada perwakilan. Dan ketika itu di dashboard akun belajar itu memang HSS itu adalah urutan terakhir di Kalimantan Selatan presentasi aktivasinya. Benar-benar terakhir waktu itu. Saya bilang, saya memang benar-benar harus mulai dari yang terakhir. Tapi untungnya komunitas ini adalah komunitas orang-orang yang hebat, mereka siap mendukung. Apalagi ada anggota baru. Ternyata mereka tuh sudah dari Juli udah ada komunitas itu. Saya masuknya sekitar September gitu. Ya. Jadi walaupun tadi di terakhir ya, di terakhir itu Anda masuk, tapi akhirnya mampu menghantarkan Hulu Sungai Selatan gitu. Itu tahun 2021 dan 2021 pula Hulu Sungai Selatan akhirnya meraih daerah juara belajar. Iya. Tapi tidak mudah kan itu? Iya, tidak mudah. Karena dari yang terakhir tadi kan, saya selalu bertanya kepada yang lain, apa sih tips dan triknya gitu sehingga kabupaten lain kok bisa tinggi istilahnya waktu itu kan. Lalu mereka berbagilah tips dan triknya. Kemudian ada BPMP juga yang mendukung. Kemudian ada koordinasi. Mereka berkata gini, harus ada koordinasi loh Bu dengan Dinas Pendidikan. Harus ada koordinasi loh dengan tim-tim pengembang yang lain gitu. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, audiensi dengan Dinas Pendidikan. Berkoordinasi bagaimana ini kita kan akun belajar nih, HSS terakhir. Saya kan sebelumnya mengenalkan diri dulu, saya Kopten Belajar ID. Kan mereka tidak tahu kok Kopten Belajar ID itu apa apalagi gitu. Posisinya saat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kan di Hulu Selatan mungkin kurang ini ya dengan guru SMK gitu kan. Iya, guru SMK benar. Karena SMK kan di bawah provinsi. Jadi waktu itu saya tidak berpikir seperti itu. Saya datang ke Dinas Pendidikan karena memang tapi ada yang kenal. Ada kenal ke teman-teman. Kebetulan dulu waktu masa SMK di kabupaten kan kita memang koordinasi baik dengan Dinas Pendidikan. Sehingga ketika datang itu mereka welcome, menyambut saja. Kita jelaskan, ini akun belajar gini loh, ternyata HSS nih yang terakhir gitu. Mereka juga baru tahu waktu itu, sebenarnya akun belajar itu untuk apa gitu. Jadi kita audiens menyatakan, akun belajar itu sebenarnya untuk pembelajaran, untuk platform-platform yang dari kementerian. Nah ini akan sangat berguna, fasilitas-fasilitasnya, workspace for education-nya sangat berguna. Dan waktu itu kan unlimited memang kapasitas drive-nya, jadi kita jelaskan seperti itu. Nah dari situ koordinasi yang baik, kemudian pada saat itu saya juga sudah masuk level 4 di Pembatik, jadi sekalian sosialisasi. Nah pada saat itu Dinas Pendidikan ini langsung merespon dan memberi
kesempatan untuk menjadi narasumber pelatihan. Hmm. Jadi saya sekalian sosialisasi pembatik di level 4 dan mereka memberi kesempatan kita jadi narasumber untuk pelatihan. Nah, pada saat pelatihan itulah saya memanfaatkan kesempatan itu dari guru-guru SMP, waktu itu ada 100 orang lebih pesertanya pelatihan. Nah, kita titip nih ke guru-guru SMP setelah dijelaskan kan Workspace for Education ini kelebihannya ini, belajar ID itu seperti ini. Nah, kita minta titiplah kepada guru-guru di SMP itu. Tolong Bapak Ibu ya, minimal 10 orang saja bantu. Kayak metodenya MLM ya. Iya, mengimbaskan mengimbaskan. ke bawah. Bantu ya ini akun belajar ini diaktifasi sama-sama dengan guru yang lain. Dan siswanya saya bilang kan. Satu orang 10 aja saya bilang kan, karena orangnya 100 kan 10 kali 100 sudah 1000. Ya, jadi kita menggunakan metode itu. Kemudian saya juga bersama dengan tim pengembang ICT yang di bawah BTIKP, kan mereka mengundang saya untuk jadi narasumber waktu itu pembatik. Jadi sekali juga tim ICT kan untuk SMA SMK. Jadi di SMA SMK-nya kita sosialisasi juga. Jadi tidak hanya di SD SMP PAUD. Jadi di SMA SMK-nya juga kita sosialisasikan tentang ini. Akun belajar ID itu seperti ini loh, manfaatnya seperti ini. Jadi kita titip lagi di situ karena di tim pengembang ini juga kan mengundang guru-guru dan wakil-wakil kelas sekolah untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi kita titip lagi nih untuk mengaktifasi nih sama-sama. Nah, jadi kita juga ada tim. Jadi tim dari Dinas Pendidikan kita sama-sama turun ke lapangan. Jadi setiap kecamatan itu ada 2 orang yang membantu juga ini aktivasi. Ada berapa kecamatan di Hulu Sungai Selatan? Kecamatan di Hulu Sungai Selatan ada 11. 11 jadi ada kecamatan. 2 orang masing-masing di kecamatan untuk mengimbaskan lagi bahasanya. Jadi kami memang tidak langsung door to door waktu itu. Jadi istilahnya dari yang ini 2 orang ini mengimbaskan lagi di kecamatannya masing-masing dan gurunya membantu-bantu lagi gitu. Jadi kita dari tim lah. Ada kendala yang sangat terasa tidak di Hulu Sungai Selatan Bu ketika melakukan tadi upaya untuk meraih daerah paling tidak dari yang nomor terakhir 13 tadi ya itu naik gitu, ada tidak? Kendalanya itu karena memang kita sudah berada di daerah zona nyaman sebenarnya. Ketika ada hal yang baru, ini apalagi sih ini gitu. Jangan-jangan ini merepotkan. Oh, kita harus aktivasi apa lagi ini katanya kan. Jadi kendalanya itu adalah mindset kita aja. Mindset dari orang-orang ini menganggap bahwa ini jangan-jangan ada apa lagi nih. Merepotkan ini katanya kan, walaupun ini kita anggap dan kita jelaskan bahwa ini menguntungkan, mereka kan tetap dalam mindset mereka bahwa ini akan menyulitkan mereka gitu. Bahkan ada beberapa sekolah yang awalnya itu bahasa kita tuh mengupahakan lah. Bahasanya pada awalnya itu mengupahakan, tapi setelah joki gitu ya. Iya, dijokikan misalnya ini tolong diaktifasi, misalnya nanti dibayar gitu. Tapi setelah kita dekati, tidak seperti itu loh aktivasi gitu, dan tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Jadi aktivasi itu caranya seperti ini. Awalnya mereka kan langsung menutup diri bahasanya itu. Ketika saya undang ke sekolah itu untuk melakukan aktivasi, misalnya operator-operator yang misalnya mengalami masalah setelah di dinas tadi kan diundang lagi, yang mengalami masalah ternyata mereka bisa memahami itu, ternyata mudah gitu, membantu guru untuk melakukan aktivasi, membantu siswa untuk melakukan aktivasi gitu. Dan kalau sekarang itu sangat terasa ya, karena ada PMM kan? Iya, sekarang kan banyak platform-platform yang memang muaranya itu di akun belajar ID. Jadi akhirnya sekarang sudah tidak masalah lagi. Dan juga setelah itu kan dinas semakin intens, semakin mendukung, banyak-banyak pelatihan tentang Google Workspace for Education. Bahkan tahun kemarin itu Dinas Pendidikan menggelontorkan dana yang tidak sedikit, menyiapkan 200 Chromebook kan dibagi untuk sekolah-sekolah gitu, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada. Dan akhirnya Hulu Sungai Selatan melompat gitu ya. Iya, melompat dari yang paling buncit menjadi juara. Itu menyangka tidak? Targetnya atau target memang seperti itu? Tidak, saya tidak punya target itu sama sekali gitu. Jadi waktu itu saya berpikiran bahwa orang bisa melakukan aktivasi, kenapa kita tidak gitu kan.
Jadi kita berjalan aja, pokoknya aktivasi. Membantu guru mengaktifasi, membantu siswa mengaktifasi. Semakin menyampaikan kepada mereka bahwa keuntungannya ini gitu. Jadi tidak ada target sama sekali. Bahkan kita juga tidak melihat bahwa ini tenggat waktunya ini loh penilaian, tidak seperti itu. Pokoknya berjalan saja. Jadi bahkan ketika pengumuman masuk 10 besar gitu. Jadi ini bagi saya suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Respon pemerintah sendiri, pemerintah daerah seperti apa? Kan kalau tidak salah diundang untuk mendapatkan penghargaan ya. Iya kalau tahun 2021 itu karena masih Covid. Oh iya. Jadi kita pemberian penghargaannya itu secara daring. Jadi dikirim hadiah dan ini juga secara daring dan juga disaksikan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu diumumkan gitu ya, diumumkan melalui daring itu. Iya, tentu saja mereka tidak menyangka sama sekali kan. Dan wah ternyata HSS bisa loh, ternyata juara 1. Maksudnya juara 1 di Kalimantan Selatan ya waktu itu, karena memang kita satu-satunya paling bawah ya. Paling bawah hasilnya dari 13 sampai ke nomor 1. Jadi kan mereka juga tidak menyangka sama sekali. Dengan waktu yang sangat terbatas. Iya, yang benar. Kabupaten kota lainnya kan sudah lebih dulu tuh. Benar. Kabupaten lainnya tuh sudah siap waspada lah bahasanya. Dan mereka juga kayaknya tidak menyangka bahwa HSS tuh akan naik gitu. Jadi walaupun naiknya step, tapi naik terus. Naik terus gitu. Sampai akhirnya pengumuman, ternyata HSS bisa gitu masuk. Iya. Jadi bersyukur sekali ya begitu ya, bagaimana Bu Merna dan kawan-kawan ini akhirnya mampu membantu pencapaian termasuk tadi dari Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya hampir tidak diikutkan gitu ya. Ya, hampir ditinggal. Akhirnya masuk dari 13, akhirnya masuk di Kalsel sebagai yang pertama, masuk 10 besar. Indonesia 10 besar begitu ya. Iya. Itu kan luar biasa hebat, yang tidak disangka. Dan lewat awalnya hanya membantu kabupaten begitu kan, membantu daerah untuk aktivasi itu tadi juga bisa lebih maksimal. Nah, di Kalimantan Selatan ini kan ada juga BTIKP begitu ya, seperti saat ini Ibu Mbak. Tapi pernah ke BTIKP sebelumnya? Pernah, sering ya, memang sudah tahu BTIKP dulu, ikuti kegiatan-kegiatan juga? Iya benar, mengikuti kegiatan pelatihan, kemudian juga ada lomba-lomba juga ya. Lomba juga ikut? Iya, lomba. Jadi memang setelah kalau sebelumnya saya itu hanya mengikuti pelatihan di BTIKP, kemudian tahun 2010 sebenarnya pernah menjadi tim pengembang ICT saya kabupaten. 2010. Jadi satu angkatan berarti kita ya. Gitu ya. 2010 saya pernah dengan Pak Samsudin juga waktu itu kan jadi tim pengembang ICT kabupaten. Jadi kita memang merintis dari awal ya, ada tim ICT ya waktu itu. Nah, cuma kan hanya sekedar untuk mengikuti pelatihan gitu, untuk berbagi dan seterusnya. Nah, setelah jadi juara belajar ID ini memang luar biasa, perubahan dalam diri saya juga luar biasa berubah gitu. Karena kita didukung tim pengembang ICT kabupaten yang ada kan dari bawah BTIKP itu didukung oleh tim pengembang. Kemudian kita juga sering bersama-sama mengadakan kegiatan dengan BTIKP secara daring. Dan yang mungkin perlu sahabat diketahui juga ya, bahwa tim pengembang ICT Kalimantan Selatan itu tersebar di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jadi di tiap kabupaten kota itu ada tim pengembang ICT yang di-SK-kan oleh SK Gubernur, melalui difasilitasi oleh BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalau ada yang mungkin ingin di mana sih tim pengembang ICT sekarang, tim pengembang TIK gitu ya, itu ada di tiap kabupaten kota. Biasanya ada di Dinas Pendidikan, guru-guru gitu ya, seperti di seluruh Sungai Selatan begitu juga ya. Dan ini saya berkolaborasi dan kolaborasi kami ini berjalan sangat baik-baik lah bahasanya, karena memang di sana juga yang menjadi tim pengembang ICT adalah kawan-kawan saya semua gitu. Jadi ketika mensosialisasikan ID belajar, mereka sangat mendukung. Bahkan ketika kegiatan-kegiatan pun kita bersinergi. Jadi tidak ada tumpang tindih antara Kokapten dan tim ICT, memang benar-benar berkolaborasi bahasanya. Kita saling mendukung. Ya. Dan memang BTIKP selama ini kan selalu berusaha bagaimana membersamai para guru gitu ya, dalam mengoptimalkan
penggunaan TIK ini dalam Iya. pendidikan dan itu dirasakan Ibu sendiri gitu kan? Iya, saya rasakan. Mhm mhm mhm. Bagi kawan-kawan sendiri informasi ini sampai tidak sih ke daerah ketika ada pelatihan misalnya atau lomba, itu antusias tidak? Sangat antusias, sangat Mhm antusias sekali. Seperti misalnya dulu ada kegiatan video animasi, mhm. lomba-lomba itu kan, kita menyampaikan, selalu disampaikan karena setelah dengan adanya Akun Belajar saya kan banyak punya grup nih. Mhm mhm mhm. Nah, ada grup di SD, di PAUD, di SMP, dengan dinas gitu. Jadi ada grupnya. Jadi ketika ada informasi dari BITKP itu malah lebih cepat. Mhm. Jadi kita lebih cepat, kemudian dengan tim pengembang juga kita bersinergi kan seperti itu. Jadi informasi itu malah lebih lebih mudah didapat gitu. Mhm. Mereka kalau tim itu kan kebanyakan di SMA, SMK Iya. ya. Mhm. Jadi kalau ke SD, ke PAUD, SMP itu Mhm. malah grup-grup yang inilah yang difungsikan untuk Tim kecil ada tim ya? kecil itulah Mhm yang difungsikan untuk selalu memberikan informasi-informasi. mhm. Dan mereka percaya kalau misalnya udah tim pengembang yang memberikan informasi, kemudian dari kapten, kokapten Mhm misalnya, itu memang pelatihannya yang benar-benar luar biasa, kemudian mhm. juga kegiatan-kegiatannya luar biasa, bukan yang abal-abal Iya. bahasanya. Jadi mereka semangat sekali mengikuti Mhm. kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Ya dan itulah ya, mungkin masyarakat di Kalimantan Selatan terutama mungkin kalangan pendidikan ini perlu tahu juga sebenarnya seperti apa Mhm, kolaborasi yang kita lakukan dengan pemerintah daerah, dengan iya, dinas pendidikan, dengan, rekan-rekan tim pengembang begitu ya, iya dengan organisasi benar. profesi BTIKB ini selalu berkolaborasi. Mhm, Karena BTKP tidak bisa sendiri bekerja, benar. perlu bantuan kawan-kawan untuk saling berkolaborasi dan alhamdulillah banyak narasumber kita yang hadir di sini ini merasakan dampak yang baik dari adanya BTIKP ketika Luar membersamai mereka. biasa memang BTIKP ini adalah suatu balai yang memang benar-benar mengakomodir gitu, mengakomodir Mhm, keinginan kita untuk belajar gitu, apalagi yang berkenaan dengan teknologi. Kalau kami seperti saya bilang tadi mhm. kan kimia itu Iya, perlu kayak laboratorium maya, mhm, kemudian virtualnya seperti apa, itu kan dari BTIKP gitu, mhm banyak mhm. pelatihan-pelatihan. Bahkan setiap tahun ini kan banyak nih pelatihan-pelatihan yang Iya, diadakan oleh BTIKP gitu. Jadi kita mudah untuk menginformasikan ke mhm. kawan-kawan, kemudian ke guru-guru yang ada di Sungai Mhm, Selatan. Sehingga mereka bahkan ketika pendaftaran itu kan ada waktunya ya, pendaftaran ini iya, ada kegiatan ini gitu. Sebentar ketika pendaftaran sudah ditutup, kenapa mhm, sudah terpenuhi katanya. iya, Saking antusiasnya mhm, guru-guru ini mendaftar untuk mengikuti pelatihan. mhm, Bahkan sering bertanya, "Kapan ya ada pelatihan lagi? Kapan iya, ya ada pelatihan lagi dari BTIKP?" gitu. Jadi mhm. memang hal ini memang sangat ditunggu gitu. Kalau bisa tiap minggu mungkin ada Iya. pelatihan mereka akan mengikuti gitu. Dan kita merasakan juga apa ya, perubahan yang signifikan. Kalau dulu kan, ketika kita undang, misalnya BTKP mengundang itu ke daerah yang ditunjuk ya itu-itu terus gitu kan. Mhm, Kamu lebih bisa tik, kamu aja yang berangkat." mhm. Padahal kan yang tidak bisa itu atau yang belum, begitu apa, bisa itu yang kita inginkan belajar gitu kan. Iya benar. Dan tapi saat ini, saking antusiasnya itu kuotanya itu banyak gitu Banyak ya, karena banyak kan daftar tunggu iya ya. daftar tunggunya. Jadi bukan daftar haji aja yang daftar mendaftar di BTKP juga ikut pelatihan Iya, nggak dan daftar kita tunggu. tidak hanya ini ya, guru dari sekolah umum kan, Mhm, dari madrasah juga kita, undang mhm. untuk bisa ikut pelatihan di BTIKP. Jadi memang, harus diketahui gitu ya. Nah, ini lomba juga ini perlu juga diikuti itu ya. Kita kan Iya. ada lomba lagi nih. Iya kan tahun lalu yang lomba video itu kan juaranya dari SMK 2 Kandangan. Iya, siapakah itu? Siapakah itu Bapak Mulis gitu. Bukan saya, Iya, Pak. tapi kan Jadi salah satu yang saya ini orangnya tipenya memotivasi, iya iya yang memotivasikan, memotivasi gitu. "Ayo penulis ikut," gitu kan. Jadi begini, saya ini kan sebagai role model ya. Mhm, Saya bilang ke kawan-kawan, "Inilah saya dari kimia. mhm mhm, Saya tidak ada dasar sama sekali kan masalah tik gitu. mhm, Jadi ketika kita mengikuti pelatihan ternyata saya bisa loh mhm gitu. mhm. Jadi membawa kawan-kawan itu yang dulunya kan kalau ikut pelatihan, kada bisa Iya, bahasanya. heeh, Yang bisa tik aja gin, yang mhm tulak. Kalau mhm. dulu itu kan betunjulan Iya, bahasanya. heeh, Tapi kalau sekarang kan mereka justru yang bukan tik mhm itu merasa, Ibu Marna yang tidak punya dasar tik aja bisa ikut gitu. mhm Ternyata bisa. mhm Kenapa kita tidak? Jadi malah mhm. sekarang rebutan itu. Jadi saya nggak masalah saya jadi role model Iya, gitu. heeh heeh, Contohlah saya, karena saya heeh, bilang kan, contohlah saya ini tidak bisa tik, tetapi dengan keinginan, dengan kemauan yang kuat ternyata bisa. mhm Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. mhm Saya ikut lomba video,
Ikut kemarin juga masuk 50 besar. Mm-mm. Saya bilang ke kawan-kawan, ini loh karya kita. Sejelek apapun karya kita, ini karya kita gitu. Mm-mm. Menurut kita jelek, belum tentu menurut orang lain jelek gitu. Jadi itu memberi semangat kawan-kawan untuk mengikuti gitu. Begitu juga di yang PAUD TK itu. Mm-mm. Jadi seperti itu. Iya, ini yang penting sebenarnya bagi seorang guru, tidak hanya menjadi contoh bagi peserta didiknya, tapi bagaimana memberikan pengaruh ya kepada lingkungan sekitar, bagaimana menginspirasi lingkungan sekitar untuk bisa juga menjadi lebih baik, mampu mengembangkan kompetensi, dan mungkin itu berdampak baik pada karirnya yang akan Iya. datang begitu ya. Iya. Karena kita udah tahu akan datang ini seperti apa. Teknologi berkembang kan itu perlu dikuasai oleh seorang guru. Jadi kadang-kadang saya lucu juga bilang gini, kalau saya yang ikut nanti saya juara 1 kan nggak aneh. Padahal saya nggak bisa. Saya cuma motivasi, artinya oh ternyata bisa, kita juga bisa nih, jangan sampai kita kalah gitu kan. Mereka saya motivasi seperti itu. Sama dengan kapten dan co-kapten gitu. Ketika tahun berikutnya kan ID Belajar kan banyak dari hulu sungai, dari Kalimantan Selatan yang menjadi jawara Belajar ID. Jadi tidak hanya HSS. Jadi saya memang orangnya suka ngomporin lah. Iya. Provokator lah tapi bagus bahasanya. Provokator ini tadi ya. memotivasi. Saya loh yang dari ujung, saya bilang kan dari bawah, ternyata kok bisa. Yang lain kan yang sudah stabil bahasanya kok tidak bisa. Alhamdulillah tahun berikutnya apalagi sumber belajar saat ini banyak ya. Iya benar. Kalau bicara tentang teknologi kan banyak sekali tuh sumber-sumber belajar yang tinggal kita filter saja yang mana yang baik untuk kita bisa coba lakukan, kita coba terapkan di pendidikan. Kan cukup banyak tuh di YouTube, di mana itu ya, tinggal kita saja lagi mau akan seperti apa. Nah, yang Anda anggap berperan penting dalam karir Anda hingga Anda menjadi salah satu orang yang mampu menghantarkan HSS misalnya dalam jawara belajar, kemudian Anda menjadi juara 2 guru berprestasi jenjang SMK, best practice guru SMK tingkat provinsi, sahabat rumah belajar, kandidat dokter rumah belajar, dan banyak guru terpuji juga. Ini siapa yang Anda anggap mungkin berperan penting? Suami saya. Jadi orang kandangan tadi. Maksudnya suami saya ini sangat luar biasa perannya gitu. Jadi ketika guru juga? Guru, suami saya guru. Bayangkan ketika saya jadi co-kapten itu hampir tiap malam loh kita meet. Iya. Menggunakan Google Meet gitu. Bayangkan kalau suami saya tidak mengerti itu gitu. Ngapain sih tiap malam? Kita tiap malam koordinasi itu. Jadi memang lagi lawan laki ya. bahasanya seperti itulah. Bahkan suami saya ini orang luar biasa. Jadi kalau tidak sempat makan ini malah inilah makanan bahasanya, inilah minuman. Jadi saya anggap suami saya itu memang luar biasa yang sangat berperan dalam kehidupan karir saya seperti ini. Coba bayangkan kalau saya ditahan, tidak usah lagi jadi co-kapten, saya juga tidak bisa melawan kan bahasanya. Tanpa restu suami. Jadi memang benar-benar restu suami lah. Kita bisa. Abah panggilannya apa buat Ayang. Makasih sayang. Makasih sayang. Terima kasih sayang sudah membantu, sudah mendukung. Di sini aja hanya sayangnya di rumah kan. Rahasia di rumahnya. Jadi ya memang kalau orang tua itu selalu mendoakan. Kalau ibu saya dulu waktu ibu saya masih hidup, nah beliau selalu mendukung. Bahkan kalau misalnya kita ada kegiatan di Banjarmasin, ibu saya kan tinggalnya di Gambut dulu. Jadi kalau kita ada kegiatan itu malah sih dia mendatangi lah bahasa kita di mana. Guru juga? Guru. Mama guru. Mama juga. Guru. Abah guru. Oh, jadi suami guru. Ekosistem guru. Ekosistem guru. Ada sedihnya juga jadi anak guru. Tapi memang apalagi guru senior artinya ya, dulu kan gajinya dikit tuh. Iya. Kenapa Sidin menyuruh jadi guru juga? Kayaknya kan udah disuruh Pak bahasanya nih. Tidak pernah disuruh jadi guru. Memuliakan di keguruan kan. Cuma ketika saya mulai halus bahasanya itulah, belum sekolah, itu disediakan nih papan tulis. Jadi kawan-kawan itu saya datang. Guru apa Pak? Mama sama SD. Guru SD. Abah? SD. Jadi disediakan papan tulis ini kita melajari kekawanan nih bahasanya. Jadi mulai SD itu sudah mulai halus, sebelum sekolah itu sudah memang kayaknya memang keinginan jadi guru tuh kayak cinta mati lah. Kita makan bahasa
duit kapur kah jadi orang baru itu. Nah, jadi kayak itu. Jadi guru. Saya bangga jadi guru. Oh iya. Ekosistemnya guru ya. Ekosistem guru. Terlepas dari keluarga guru gitu, saya bangga jadi guru. Tapi artinya orang tua memang ini ya sangat mendukung. Karena kan ada juga tuh nggak usah jadi guru, nasib mama ya kayak gini jadi guru enggak ya. Tidak pernah ada sedikit pun kata itu dari orang tua. Walaupun gaji beliau dulu kan hanya 23.000, bahasanya yang dibiayai banyak gitu. Tapi tidak pernah ada sedikit pun kata-kata jangan jadi guru. Tapi nenek saya pun guru. Luar biasa, amal jariah itu akan terus mengalir gitu kan. Di jiwa-jiwa guru itu keikhlasan saja lagi yang paling penting gitu ya. Ada tantangan tersendiri dan ada kebahagiaan tersendiri jadi guru. Baik Bu Merna, ada terakhir mungkin closing statement Anda yang ingin disampaikan, entah itu ucapan terima kasih ataupun ada harapan-harapan Anda ataupun ada mimpi-mimpi Anda yang ingin Anda sampaikan, silakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada BTIKP yang bagaimanapun dari 2010 sudah mulai membentuk karakter saya untuk selalu menyenangi teknologi. Kemudian sampai sekarang juga saya berterima kasih kepada komunitas Belajar ID yang luar biasa mensupport kita untuk saling belajar dan mengisi dalam kegiatan ini. Dan yang penting untuk semuanya jangan pernah menyerah, jangan pernah menganggap bahwa teknologi itu adalah hal yang asing, tapi teknologi itu adalah hal yang harus ditaklukkan dan harus kita senangi gitu. Menaklukkannya dengan cara menyenangi. Karena dengan senang semuanya akan terasa luar biasa gitu, seperti itu. Mimpi saya akan terus belajar dan belajar karena teknologi ini juga akan terus berkembang. Yang jelas saya tidak mau dianggap gaptek. Itu bagi saya dan saya ingin semuanya menjadi yang terbaik. Baik, terima kasih Bu Merna sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan di rumah, sahabat-sahabat kita yang nantinya akan menyaksikan tayangan podcast kita kali ini, terutama bagaimana cerita dari Bu Merna ini bisa membuktikan dari sesuatu yang mungkin tidak dianggap tidak mungkin, akhirnya bisa diwujudkan dengan usaha yang dilakukan dengan ketekunan. Dengan pembuktian paling tidak tadi bagaimana bisa memberikan contoh dan motivasi, inspirasi bagi lingkungan di sekitar kita. Terima kasih Bu Merna atas waktunya, sehat selalu. Salam untuk kawan-kawan di Halo Sungai Selatan, untuk tim pengembangnya, untuk suami saya. Oh iya. Tim pendukung. Iya, tim pendukung, tim hore ya. Tim hore. Yang selalu mendoakan juga untuk SMK 2 Kandangan ya, Halo Sungai Selatan juga salam untuk saya. Berapa puluh tahun gak pernah lagi ke sana. Kapan-kapan main ke siap. Baik, terima kasih saya Bu Merna, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya sahabat, demikian tadi dialog saya bersama Ibu Mernawati, Guru SMK 2 Selatan dalam Bidik kali ini, dan semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi. Kita berjumpa dengan narasumber hebat berikutnya. Dadah.